Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali khatib naik mimbar tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan pada dirinya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, hendaklah marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, yakni dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan modal takwa inilah kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di masa sekarang ini dituntut untuk menjadi orang yang sabar dan tawakal. Karena di masa sekarang ini Allah telah menurunkan wabah yang berupa virus COVID-19. Di tengah-tengah wabah ini hendaklah kita banyak-banyak beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah agar supaya wabah ini cepat-cepat diambil oleh Allah sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan normal kembali seperti sedia kala, sehingga kita tidak selalu menghakimi siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tidak semata-mata berkepentingan di dalam urusan-urusan duniawi saja, akan tetapi urusan-urusan yang berhubungan dengan ukhrawi atau akhirat adalah lebih dominan atau lebih penting, karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia hanya terbatas oleh usia, waktu dan masa. Suatu saat kita akan kembali kepada alam yang tiada batas, yaitu alam akhirat. Semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada sedikit pun yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, semua tidak akan lepas dari pengadilan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan di dunia bisa kita peroleh dengan keulutan kita bekerja, berkarier dan berusaha, dan hasilnya pula bisa kita nikmati tatkala kita masih hidup, baik yang merupakan materi kebendaan ataupun yang bisa kita rasakan baik zahir maupun batin. Namun ketika kita sudah meninggal, semua harta benda yang kita cari susah payah, yang kita kumpulkan dengan bekerja keras, kita tinggalkan begitu saja tanpa ada yang kita bawa kecuali kain kafan yang membungkus jasad kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, kehidupan akhirat tidak tampak, akan tetapi bisa kita peroleh dengan kita mengikhlaskan diri dengan beribadah kepada Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah yang maghdha atau yang ghairu maghdha. Insyaallah dengan hal yang demikian hati kita akan tenang
dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, senang atau susah, lapang atau sempit, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan atau ibadah kita kepada Allah. Meskipun dalam keadaan suasana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum tahu kapan akan berhenti, kita bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu dengan ibadah yang khusyuk, dengan kesabaran, terutama dalam hal menerima cobaan dari Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui bahwa kesabaran dan ketakwaan ini merupakan modal utama dalam menghadapi ujian dari Allah ini. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa orang yang bertakwa pasti akan diberi jalan keluar, solusi dari problematika kehidupan dunia sampai akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat At-Tolak, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, sabar itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Yang nomor 1, siapa yang sabar dalam menghadapi musibah hingga menjalani dengan baik dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 300 derajat kemuliaan, yang antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti jarak antara bumi dan langit. Dan yang kedua, siapa yang sabar dalam ketaatan, maka Allah akan mencatat untuknya 600 derajat kebaikan, yang antara derajat yang satu dengan yang lainnya seperti jarak antara batas dasar bumi hingga puncak aras. Dan yang ketiga, siapa yang sabar dalam menghindari maksiat, maka Allah akan mencatat untuknya 900 derajat kemuliaan, yang di antara derajat yang satu dengan yang lainnya seperti jarak 2 kali antara batas dasar bumi hingga puncak aras. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tailani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesabaran itu marilah setiap saat kita sirami, kita pupuk dengan mengucapkan istighfar, bertasbih, bertauhid dan bertauhid, hingga hati kita menjadi qalbun salim, yaitu hati yang lunak yang bisa menerima ajaran-ajaran yang baik. Mengapa demikian? Karena kesabaran akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah, para nabi Allah, para rasul Allah dan para wali-wali Allah, mereka juga menghadapi rintangan, cobaan, bahkan juga dengan ujian yang sangat berat sekali ketika berjuang untuk mensyiarkan agama Islam. Karena beliau-beliau ini bermodal dengan kesabaran yang sangat kuat, maka beliau-beliau ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai contoh salah satu dari kesabaran seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika masih anak-anak sudah dikuyak-kuyak oleh saudaranya, kemudian dewasa juga dikuyak-kuyak oleh Siti Zulaikha, sampai dia akhirnya masuk ke penjara. Setelah di penjara dia introspeksi diri, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah,
dia diangkat menjadi petinggi waktu itu. Oleh karena itu, sebagai akhir khutbah ini, mari kita dalam menghadapi suasana yang seperti ini tidak ada lain adalah sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Insya Allah kita akan melakukan sabar dan tawakal. Insya Allah pandemi ini akan berakhir dan kita akan diselamatkan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, demikian ya khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan cambuk dari kita untuk introspeksi pada diri kita untuk melakukan kesabaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.